Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Seri ke-533 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Presima, Norman sebagai Badrawati, Wanda Lubis sebagai Lare Angon, Wit Hendra sebagai Panembahan Dwipayana, dan Asti Suhastra pengantar cerita. Penjelasan sang Panembahan Dwipayana semakin membuat bingung. Panembahan mengatakan bahwa orang berjubah merah itu sebenarnya tidak ada. Kamaswara, Presima, dan Lare Angon serta Badrawati terkejut ketika sang Panembahan menyebut orang berjubah dan bercaping lebar itu sebenarnya hanyalah bayangan semu. Panembahan menyebut kedua orang itu sebenarnya tidak ada. Benar, anak mas Kamaswara. Hanya sekedar bayangan semu? Iya. Bagaimana mungkin itu, Panembahan? Sifat-sifat bayangan semu bukanlah seperti itu. Bagaimana sifat-sifat bayangan semu itu menurut anak mas Kamaswara? Orang itu benar-benar mampu melukai, Panembahan. Sentuhan tangannya adalah sentuhan wadak yang jelas-jelas mempunyai akibat kewadakan. Aku menguasai sejenis ajian semacam itu, Panembahan. Menarik sekali,
anak mas Kameswara. Ajian apakah itu? Kakang Barep adik bungsu Panembahan. Ada juga orang yang menyebut Kakang Kawah adik Ari-Ari. Akan tetapi, jati diriku tetap satu. Dua yang lain sekedar bayangan semu. Dan sebenarnya sekedar sebuah cara untuk mengelabui dan membingungkan musuh. Bersediakah anak mas menunjukkan kepadaku? Baik, Sang Panembahan. Kameswara yang duduk bersila di hadapan Panembahan itu kemudian menyilangkan tangannya di depan dada. Matanya kemudian terpejam. Kameswara membutuhkan waktu yang tidak terlampau lama untuk membangkitkan ajiannya. Sebuah ajian yang diperoleh di Gua Paralingga yang diwarisinya dari mendiang pamannya, Biku Dewa Hastu. Maka tiba-tiba muncullah wujud Kameswara yang juga duduk bersila di kiri kanannya. Panembahan tersenyum. Inilah kami bertiga Panembahan. Namun aku tetaplah satu. Sedang aku yang dua hanya bayang-bayang semu yang sebenarnya tidak ada. Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Sebuah ajian yang luar biasa nama Kameswara. Lawan menjadi kebingungan karena merasa menghadapi 3 orang musuh. Akan tetapi ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari akan menjadi lebih berbahaya lagi jika 2 bayangan semu itu juga bersifat kewadakan. Artinya tidak berbeda dengan diri anak mas sendiri. Bukan sekedar bayangan semu yang setiap sentuhan tangannya akan menyebabkan batu hancur berantakan. Apakah itu mungkin Panembahan? Baiklah anak mas, redakan kembali ajian anak mas itu. Kameswara menghela napas panjang, seolah melepaskan sesuatu yang ditahan di dadanya. Dan sesaat kemudian, 2 wujud semu yang lain itu pun lenyap dari pandangan mata, semakin kabur dan lenyap terbawa angin. Badrawati dan Lare Angon tidak menyiratkan apapun dari tatapan wajahnya, tetapi Wasi Bresima nampak menghela napas panjang. Barangkali terlampau sempit wawasanku Sang Panembahan. Yang aku ketahui tentang sifat-sifat semu itu masih terbatas. Mohon Panembahan berkenan membeberkannya kepada kami semua. Anak mas Kameswara dan semuanya. Aku bisa mengatakan bahwa orang berjubah merah dan bercaping lebar itu semuanya hanya semu. Dan sebenarnya tidak ada. Karena akulah yang mengendalikan mereka. Meski Kameswara, Bresima, Badrawati, dan Lare Angon di dalam hati kecil telah menduga, namun manakala akhirnya Sang Panembahan itu mengakuinya, ternyata masih menyisakan rasa terkejut yang menggetarkan. Kameswara menggeser tempat duduknya. Bagaimana anak mas? Berbahagialah aku Panembahan, karena akhirnya mengetahui siapa Sang Panembahan. Aku tidak merasa cemas lagi atas keselamatan anakku Parameswara, karena Sang Panembahan bukan saja orang yang mempunyai ketajaman mata yang tak terbatas, namun ternyata Panembahan adalah juga orang yang memiliki ilmu kanuragan yang sulit diukur betapa tingginya. Dan itu telah membuka mata hatiku. Betapa sombongnya aku selama ini, yang mengira akulah orang yang memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Anak mas, jangan terlampau memujiku seperti itu. Aku tidak bermaksud memuji Panembahan, tetapi aku bisa membayangkan betapa dahsyatnya ilmu yang baru saja Panembahan ceritakan itu. Jika aku hanya mampu memanggil bayangan semu, namun yang bayangan semu yang Panembahan ciptakan mempunyai sifat kewadakan. Bahkan lebih dahsyat dari itu. Entah apa namanya, jika dengan mudahnya pula mampu membalik-balik wajah. Sejenak suasana menjadi hening, dan bagai bersepakat, 4 tamu Panembahan itu mengenang apa yang telah terjadi dan mereka alami. Badrawati dan Lare Angon mengenang betapa orang bercaping itu ketika membuka capingnya, ternyata memiliki wujud seperti Lare Angon,
dan bahkan kemudian mengubah wajahnya menjadi wajah Ken Arok. Demikian pula dengan Kameswara dan Wasi Bresima, mengenang betapa orang berjubah merah itu ketika membuka topengnya memiliki wajah seperti Kameswara, dan bahkan kemudian berubah menjadi wajah Wasi Bresima, bahkan kemudian menjadi wajah Ki Ageng Pesanggaran. Teringat dengan wajah Ki Ageng Pesanggaran itu, Kameswara merasakan dadanya tiba-tiba berdesir. Betapa dahsyatnya ajian itu, Panembahan. Ya, juga betapa berbahayanya jika ajian itu dikuasai oleh orang yang tidak mempunyai sikap seperti Sang Panembahan. Bagaimana menurut pendapat Adiwasi? Jika ajian itu dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai landasan kebersihan hati, ilmu itu bisa disalahgunakan untuk keperluan yang tidak benar, apalagi jika dipergunakan untuk memfitnah orang lain. Adiwasi Bresima benar. Dari awal ketika aku menerima ilmu ini dari mendiang guruku, guru juga berpendapat seperti itu. Menjadi keyakinanku pula, ajian yang aku kuasai ini adalah ajian yang sangat berbahaya. Bahkan orang yang memiliki landasan sikap yang baik sekalipun, ada kemungkinan akan tergelincir tanpa disadarinya. Panembahan, bagaimana anak Ger Badrawati? Bolehkah aku mengajukan sebuah permohonan, Panembahan? Apa permintaanmu, anak Ger Badrawati? Tadi Paman Kameswara telah menunjukkan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari yang dimilikinya. Sebuah ajian yang sangar dan mengerikan. Namun nampaknya Paman Kameswara akhirnya menyadari bahwa ajian yang Panembahan kuasai itu jauh lebih sangar. Aku mohon Panembahan berkenan memamerkan ajian itu kepada kami, seperti yang dilakukan Paman Kameswara. Baiklah, anak Ger Badrawati. Tanpa mengubah sikap duduknya, Panembahan meredupkan tatapan matanya untuk kemudian terpejam sama sekali. Tamu-tamu Panembahan Dwipayana itu menunggu dengan tegang, seolah menunggu dimulainya sebuah tontonan sulap yang menarik. Berbeda dengan cara yang dilakukan oleh Kameswara, tiba-tiba terdengar pintu pendopo berderit terbuka. Serentak semuanya menoleh. Aku? Seperti aku. Wah. Dada para tamu Sang Panembahan itu serasa dipacu untuk berlari lebih kencang, menyaksikan tontonan yang serasa tidak masuk akal. Sebenarnya lah, dari arah pintu yang baru saja terbuka itu, muncul sosok tubuh yang tidak berbeda sama sekali dengan Badrawati. Bocah itu tersenyum ke arah Badrawati, yang membuat Badrawati yang sebenarnya justru kelabakan. Badrawati palsu itu kemudian menutup pintu kembali. Namun sesaat kemudian, pintu itu terbuka kembali. Dan sosok Badrawati telah berubah menjadi orang berjubah merah bertopeng. Orang itu membuka topengnya. Wajahnya kemudian menjadi wajah Brahmana Loh Gawe. Kameswara terkejut. Sang Panembahan, bagaimana anak Mas Kameswara? Sebenarnya lah aku sungguh merasa puas karena Sang Panembahan telah berkenan membuka jati diri Sang Panembahan yang sebenarnya. Namun mohon Sang Panembahan berkenan memaafkan jika pertanyaan melahirkan pertanyaan yang lain. Rasa penasaranku melahirkan penasaran yang lain. Baru saja Panembahan menampakkan wajah Bapak Brahmana Loh Gawe. Panembahan tentu mengenal Bapak Brahmana Loh Gawe. Semalam Panembahan menampilkan wajah ayah angkatku, Ki Ageng Pesanggaran. Maka aku yakin bahwa sebenarnya Panembahan mengenal ayahku yang telah tiada tewas di Kamangayun itu. Belum lama ini, aku dalam wujudku sebagai prabangkara menemui Brahmana Loh Gawe yang menempuh perjalanan kemari. Oh, lalu bagaimana Panembahan? Aku cegah kedatangannya ke tempat ini, anak Mas. Bukan karena aku keberatan dikunjungi oleh Brahmana Loh Gawe itu. Akan tetapi aku meminta Brahmana itu untuk menuju ke Kambang Ayun. Oh. Bukankah ada seseorang di Kambang Ayun yang membutuhkan teman, anak Mas Kameswara? Benar, Panembahan. Itulah yang terjadi dengan Brahmana Loh Gawe. Lalu bagaimana dengan ayahku?
Ki Ageng Pesanggaran. Nama ayahmu Kanikoro, bukan? Benar, Paman. Ayahmu Ki Kanikoro yang di kemudian hari menjadi Ki Ageng Pesanggaran. Di masa muda adalah salah seorang sahabatku. Kami kawan baik. Meskipun berasal dari perguruan yang berbeda. Hanya itu yang bisa aku ceritakan tentang ayahandamu, anak Mas Kameswara. Karena tidak ada yang bisa aku ceritakan lagi. Dari jalur perguruan manakah Panembahan berasal? Karena menilik tingkat ilmu yang Panembahan kuasai, jauh berada di atas ayahanda Ki Ageng Pesanggaran. Jalur perguruanku tidaklah seperti perguruan yang sewajarnya, anak Mas. Aku tidak berguru kepada seseorang yang mendirikan perguruan dan mendidik beberapa orang murid. Dengan demikian, Panembahan adalah satu-satunya murid? Benar, anak Mas. Kalau boleh aku mengetahui, siapakah guru dari sang Panembahan? Sayang sekali, anak Mas Kameswara. Aku telah terikat oleh sebuah janji untuk tidak menceritakan bagian tertentu dari rahasia hidup guruku. Termasuk namanya. Guruku bukanlah orang yang terkenal. Waktu terus bergerak, hingga kemudian tidak ada lagi yang perlu dibicarakan oleh Panembahan. Meski Kameswara merasa penasaran dan ingin mengetahui rahasia di balik sosok Panembahan Dwipayana, namun Kameswara tahu diri untuk tidak menanyakannya lebih jauh. Hingga kemudian, tibalah saatnya Kameswara, Badrawati, dan Lare Angon harus meninggalkan padepokan yang ternyata dihuni oleh orang yang bukan sembarangan itu. Panembahan, aku mohon diri dan mohon restu. Selamat jalan, anak Mas Kameswara. Aku berdoa semoga anak Mas selalu manggih karahayon. Paman Wasi Bresima, aku mohon diri dan mohon restu. Selamat jalan, anak Mas Kameswara. Selamat berjuang. Aku berharap 3 bulan yang akan datang, sebagaimana yang dikatakan oleh sang Panembahan, aku akan bertemu lagi dengan anak Mas di tempat ini. Semoga, Paman Wasi. Demikian juga denganku, Panembahan. Dan aku, Panembahan. Restuku mengikutimu, anak Mas Lare Angon dan Badrawati. Kalian berdua saat ini sedang mengemban sebuah kewajiban yang berat. Semoga Yang Batara Agung selalu memberi pangayoman. Terima kasih, sang Panembahan. Kiai, aku mohon pamit. Selamat jalan, anak Mas Badrawati. Semoga anak Mas Badrawati berhasil menemukan orang kelima dari pemegang Raja Kalacakra itu. Aku juga mohon diri, Paman. Selamat jalan, anak Mas Lare Angon. Maka kemudian 3 ekor kuda telah berderap meninggalkan padepokan Dandang Kandaga. Sang Panembahan telah menyiapkan 3 ekor kuda pilihan yang akan dipergunakan oleh Badrawati maupun Kameswara untuk menempuh perjalanan mereka. Sang Panembahan Dwipayana dan Wasi Bresima memperhatikan ketiga ekor kuda itu sampai kemudian lenyap di kejauhan. Akhirnya mereka tanpa mereka kehendaki menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka tanpa mereka kehendaki pula, di pundaknya terpanggul sebuah kecipahan yang berat. Di pundak mereka semua itulah terletak nasib Candi Swambara Budura yang terancam. Bukan sekedar nasib seorang bayi yang tidak bersalah. Iya, semoga Yang Batara Agung selalu memberikan perlindungan dan petunjuk kepada mereka, Panembahan. Benar, Adiwasi Bresima. Nanti di Sanggar Pamujan, aku akan memanjatkan puja dan puji pada Yang Batara Agung. Semoga memberikan pengayoman kepada mereka. Lalu bagaimana denganku, Panembahan? Ada pekerjaan yang telah aku sediakan untuk Adiwasi. Tetapi aku tidak tahu apakah aku pantas meminta kepada Adiwasi untuk melakukannya. Di padepokan ini, Adiwasi adalah tamuku. Tentu bukanlah sesuatu yang pantas jika aku memerintahkan sesuatu pada tamuku. Panembahan tidak perlu merasa sungkan. Aku akan melakukan apa yang Panembahan minta.
Lagi pula jiwaku sudah terpanggil untuk ikut melibatkan di dalam persoalan ini. Katakan, Panembahan. Baiklah, Adi. Jika Adi memang merasa telah terpanggil untuk membantu, rasanya memang ada sesuatu yang akan Adi kerjakan. Sesuatu yang tidak seberapa berat, namun mungkin akan merupakan sesuatu yang menyembuhkan bagi Adiwasi Presima. Meskipun Panembahan anggap sebagai sesuatu yang menyembuhkan, aku akan melakukannya. Adi, aku butuhkan untuk menemani Nyai Nawang Kumilang, agar perempuan yang sedang melakukan tugas mulia menyusui bayi itu tidak merasa kesepian dan terpencil. Bagaimana, Adi? Aku tidak keberatan, Panembahan. Baiklah, Adi. Sekarang marilah Adi ikut aku ke bilik pribadi. Wasi Presima kemudian berdiri mengikuti Panembahan yang juga berdiri. Kedua orang yang sudah tidak berusia muda lagi itu berjalan ke ruang utama dan kemudian menuju ke bilik pribadi Panembahan. Dinding bilik pribadi itu terbuat dari bata, namun di luar dinding dilapisi dengan belahan-belahan bambu yang ditata sedemikian rupa sehingga nampak bagus. Panembahan kemudian mendekati salah satu dinding. Wasi Presima tidak melihat ada sesuatu yang istimewa, namun Wasi Presima kemudian terkejut ketika dinding itu ternyata bisa dibuka. Bukan main. Apa yang bukan main, Adiwasi? Sang Panembahan ternyata menyukai permainan peta umpet. Sebuah gambaran ketidakjujuran. Bukan begitu, Sang Panembahan. Sang Panembahan membuat ini semuanya adalah untuk sebuah maksud yang baik. Syukurlah kalau Adiwasi berpendapat demikian. Sebenarnya lah, di belakang dinding bambu ini tidak pernah ada yang mengira terdapat ruangan yang lain. Bagaimana dengan para cantrik? Dan untuk apa ruangan ini, Panembahan? Tidak ada seorang pun yang tahu adanya ruangan rahasia ini, Adiwasi, kecuali Putut Gajah Wongker dan kemudian Adiwasi Presima. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagiku, Sang Panembahan. Sedang kegunaannya adalah untuk menuju ke ruangan bawah tanah. Lihat itu, Adi. Itu adalah pintu menuju ke ruangan di mana Nyai Nawang Kumilang berada. Sedang pintu yang melalui ruang pustaka itu sekarang tidak bisa dipergunakan lagi. Tidak bisa digunakan lagi? Ya. Mengapa, Panembahan? Nanti Adi akan melihat mengapa lorong yang melewati ruang pustaka itu tidak bisa digunakan lagi. Sekarang kita buka pintu ini. Sang Wasi Presima memasuki sebuah lorong yang ternyata agak lebih besar dari lorong yang semalam dipergunakan. Lorong itu tidak nampak gelap. Lamat-lamat ada cahaya yang membias dari obor di dinding. Perhatian Wasi Presima tersebar ke segala penjuru ruang. Wasi Presima kemudian bergegas mengikuti sang Panembahan yang melangkah. Dan setelah melangkah beberapa saat, Panembahan berhenti di dekat sebuah dinding batu. Inilah Adiwasi Presima, dinding yang paling aneh. Kenapa dengan dinding ini, Sang Panembahan? Dinding ini adalah dinding yang tidak masuk akal. Dinding yang paling aneh. Di belakang dinding inilah lorong panjang yang kita lewati semalam. Lalu? Dinding ini sebenarnya merupakan sebuah pintu yang menyekat lorong itu. Dengan demikian, lorong itu sekarang tidak lagi bisa dilewati. Benar, Adiwasi. Akan tetapi, apalah artinya, Panembahan, jika dinding itu dihantam dengan ajian Raga Bajra misalnya, tentu akan jebol berantakan. Bagaimana, Panembahan? Percayalah pada apa yang aku katakan ini,
Adiwasi Bresima, bahwa tidak ada kekuatan ajian apapun yang mampu menjebolkan dinding ini. Terbuat dari apakah dinding ini, Sang Panembahan? Bukan soal dibuat dari apakah dinding ini, Adiwasi. Dinding ini hanya sebuah batu biasa. Lalu di manakah letak keanehannya yang tidak masuk akal itu, Sang Panembahan? Pintu batu ini dilindungi oleh sebuah rapal. Sebuah rapal? Benar. Sang Wasi Bresima memperhatikan dinding yang dipegang oleh Panembahan itu dengan seksama. Mula-mula Sang Wasi mengalami kesulitan untuk melihat dengan jelas. Namun ketika tatapan matanya kemudian mulai menyesuaikan diri, Wasi Bresima bisa melihat dengan jelas. Dinding itu benar-benar dinding batu. Tidak ada yang aneh bahwa Sang Panembahan menyebut untuk membuka dinding itu memerlukan rapal. Itulah yang belum dimengerti. Maafkan aku, Sang Panembahan, jika aku masih belum mengerti apa sebenarnya yang Panembahan maksud. Orang yang membuat ruangan di bawah tanah ini, Adiwasi, tentulah orang yang memiliki berbagai ilmu. Juga bukan orang yang sembarangan. Orang yang membuat ruangan bawah tanah ini telah memperhitungkan berbagai hal dengan cermat, termasuk melindungi ruangan bawah tanah ini dengan cara yang luar biasa. Dan cara itu adalah dengan membaca rapal tertentu untuk membukanya. Bukan main. Bukan hanya rapal. Akan tetapi pintu batu itu juga dilindungi dengan kekuatan yang kasat mata untuk menghadapi kemungkinan gempuran menggunakan ajian seperti yang tadi telah Adi sebut-sebut. Luar biasa, Panembahan. Adiwasi ingin melihat buktinya. Tentu, jika Panembahan tidak keberatan. Ketika aku datang pertama kali di tempat ini, aku menemukan kalimat-kalimat aneh yang tidak aku mengerti apa maknanya. Namun ketika kalimat-kalimat aneh itu aku baca, aku terkejut ketika tiba-tiba menyaksikan kejadian yang tidak masuk akal. Pintu batu ini terbuka. Baiklah, aku akan membacanya. Panembahan Dwipayana nampak berkomat-kamit membaca kalimat aneh yang tidak begitu jelas didengar oleh Wasi Bresima. Dan ketika Panembahan selesai mengucapkannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh ketika pintu batu itu bergeser ke arah kanan. Wasi Bresima merasakan dadanya berdebur dan benar-benar tercekat ketika melihat hanya dengan sebuah mantra yang dibaca komat-kamit oleh Panembahan. Tiba-tiba pintu itu terbuka, kemudian terlihat sebuah lorong yang memanjang. Percaya, Adiwasi? Bukan main. Benar-benar luar biasa dan sulit dipercaya, Sang Panembahan. Tidak hanya Adiwasi, aku sendiri sampai saat ini tidak habis-habisnya dalam mengagumi pintu yang sangat aneh. Bukan main. Dengan demikian, Adiwasi bisa membayangkan orang macam apakah kira-kira yang telah membuat ruangan-ruangan di bawah tanah ini. Orang itu tentu merupakan orang yang menguasai ilmu kajiwan yang tinggi. Lorong itu adalah lorong yang kita lewati semalam, Adiwasi. Jika pintu ini ditutup, lorong ini kemudian menjadi lorong yang buntu. Lorong-lorong yang menyilang di sana kemudian menjadi lorong-lorong yang menyesatkan. Wah, siapapun yang terjebak di sana akan mengalami kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Baiklah, Adi, kita tinggalkan tempat ini. Namun sebelumnya, dinding ini akan aku tutup lebih dahulu. Kembali Sang Panembahan berkomat-kamit mengucapkan rapal mantra. Sang Wasi Bresima sempat tergelitik untuk mendengarkan kalimat apa sebenarnya yang dibaca oleh Sang Panembahan itu. Namun Sang Wasi tidak bisa mendengarkannya dengan jelas. Wasi Bresima kemudian mengetahui dinding batu itu akan bergerak lagi, lalu memperhatikan dengan seksama. Dan sesaat kemudian, setelah beberapa saat kemudian berjalan lagi, tibalah kedua orang itu di sebuah ruang yang lain. Ruangan itu diterangi oleh sebuah oncor
yang gagangnya terbuat dari pahatan batu. Kau lihat oncor itu, Adiwasi Bresima. Kenapa, Panembahan? Ini adalah satu-satunya oncor yang dari awal memang telah berada di ruangan bawah tanah ini. Sedang oncor yang lain seperti yang semalam, aku yang membuat. Adiwasi melihat sesuatu yang menarik pada oncor itu. Tidak, Panembahan. Baiklah, aku tunjukkan di mana letak keanehannya, Adiwasi. Ketika ruangan bawah tanah ini duduk pertama aku temukan, oncor itu sudah ada dan sudah menyala. Jadi oncor itu tidak pernah padam. Itulah yang aneh. Dan Adi melihat kotak kayu itu. Apa isi kotak kayu itu, Panembahan? Aku memerintahkan kepada seorang cantrik untuk membuat kotak kayu itu. Lalu aku yang membawanya kemari. Isinya adalah bahan makanan yang dibutuhkan oleh Nyai Nawang Gumilang. Meskipun dalam waktu yang lama dan barangkali tidak terbatas, Nyai Nawang Gumilang tidak perlu merasa khawatir dengan kebutuhannya. Aku selalu menyediakannya. Akan tetapi ada kebutuhannya yang lain, Panembahan. Aku mengerti. Di saat-saat tertentu, aku tidak keberatan Nyai Nawang Gumilang keluar dari ruangan ini, agar ia tidak merasa di dalam dunia yang terbatas. Bayi itu menangis. Mari Adiwasi. Apa yang menyebabkannya menangisnya? Sang Panembahan. Nyai Nawang Gumilang mengangguk hormat kepada Wasi Bresima, sementara bayi yang digendongnya masih tetap menangis. Kaki dan tangannya meronta-ronta. Nyai Nawang Gumilang segera mengundang bayi itu untuk meredakannya. Nah, bagaimana keadaan Parameswara? Bagaimana pula dengan perjalanan Kameswara, Badrawati dan Lare Angon? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.